Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala musannif Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bih wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina wa bi ulumil ulama'il amilina fid dharain. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kajian demi kajian sudah kita lewati, baik itu dari kajian fikih tentang bab ibadah, begitu juga kajian fikih tentang bab nikah sudah kita lewati. Semoga manfaat dan berkah dunia akhirat. Sekarang kita insyaallah akan sama-sama mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Yang kita baca sekarang ini adalah Mukhtasar Ihya Ulumuddin, ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Ihya itu, kitab Ihya ini 4 jilid, 4 juz begini besarnya. Nah, ini ringkasannya. Sebelum kita baca yang besar, baca dulu ringkasannya ya. Kitab Ihya ini isinya semua ini diambil daripada, jadi Ihya yang 4 jilid itu diringkas menjadi kitab ini. Ihya itu, saking hebatnya kitab Ihya itu, kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah mayoritas ikut fikihnya mazhab Imam Syafi'i ya. Kalau tasawufnya, tasawuf itu urusan hati, urusan akhlak, itu ikutnya Imam Ghazali. Dan kitab Ihya ini bukan kitab sembarangan. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang menyusun Ratib Al-Haddad, yang beliau hidup sekitar mungkin 300-an tahun yang lalu. Beliau itu di masanya menjadi wali kutub, rajanya para wali. Wali itu banyak tingkatannya. Wali paling tinggi namanya Al-Qutub, wali kutub namanya. Nah, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu di masanya menjadi wali kutub paling terlama di dunia para wali. Beliau itu menjadi wali kutub 60 tahun lebih, jadi rajanya wali, bukan wali biasa. Di Indonesia ini juga banyak wali kutub pada masanya. Di antaranya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf yang ada di Gresik, di depan Masjid Jami' Gresik, kuburan beliau. Itu beliau hidup sekitar 100-an tahun yang lalu lah ya, tidak sampai. Nah, nanti nih 7 hari setelah lebaran haji ini, lebaran Idul Adha, haul beliau di Gresik. Itu juga beliau pada masanya wali kutub. Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini hidup sekitar 300 tahun yang lalu. Beliau itu wali kutub pada masanya 60 tahun lebih, memegang, menjadi rajanya wali Allah seluruh dunia. Nah, beliau itu muji kitab ini. Apa kata beliau? Sampai beliau buat suatu qasidah, suatu lantunan syair khusus tentang kitab Ihya ini. Apa di antaranya beliau bilang? Bi Ihya Ulumuddin tahya qulubuna, kata beliau. Dengan kitab Ihya Ulumuddin ini hati kita menjadi hidup, kata beliau. Ini yang ngomong siapa? Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang menjadi wali kutub selama 60 tahun lebih. Kata beliau, dengan kitab Ihya Ulumuddin hati kami menjadi hidup. Wa tukshafu anna ghammuna wa kurubuna. Ya, kata beliau, bi Ihya Ulumuddin tahya qulubuna wa yukshafu anna hammuna wa kurubuna. Dan berkat kitab Ihya ini, kesumpekan, kegalauan, kerisauan kami menjadi hilang. Banyak. Kitabun hawal ilma, kitabun hawa ilmal kitabi wa sunnati. Kitab Ihya itu mencakup isi Al-Quran dan isi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Luar biasa kitab Ihya Ulumuddin ini. Yang memujinya bukan orang biasa, wali, rajanya wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling terlama lagi, Habib Abdullah bin Al-Haddad. Nah, hampir di setiap pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah kitab ini dibaca ya. Nah, kita mulai.
Al-babul awal, bab yang pertama, fil ilmi wat ta'allum, tentang ilmu dan belajar ilmu agama. Hampir rata-rata kitab tasawuf, kitab yang membahas tentang akhlak, membahas tentang tasawuf hati, membersihkan hati, itu awal mula babnya membahas tentang ilmu. Kenapa? Menunjukkan saking pentingnya ilmu agama itu. Karena orang tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah tanpa ilmu agama. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah tanpa ilmu agama, dia menyangka dirinya dekat kepada Allah dengan cara yang benar, padahal dengan cara yang salah. Karena dia tidak tahu jalan yang benar itu yang mana. Ada orang mau pergi ke seberang, niat dia pergi ke seberang, tahu-tahu lewat Sungai Bawang. Bukan tembusnya ke seberang Jalan Ahmad Yani, ke Malaysia tembusnya. Niatnya ingin sampai ke Jalan Ahmad Yani, salah jalan, ke Malaysia lewat Jalan Sungai Bawang, kan gitu. Begitu juga orang kalau tidak belajar ilmu agama, tidak tahu tujuan dia ke sana, larinya ke sana. Karena dia tidak tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah. Nah, disitulah pentingnya belajar ilmu agama. Makanya Nabi Muhammad SAW itu pernah masuk ke masjid. Nabi Muhammad melihat ada majelis ilmu, ada majelis zikir. Coba lihat apa kata Nabi Muhammad. Dua-duanya baik, kata beliau. Yang berzikir, berdoa, kalau Allah kehendaki, Allah kabulkan doanya. Kalau Allah tidak kehendaki, Allah tidak kabulkan doanya, kata Nabi. Dan yang mengkaji ilmu agama, mengkaji tentang halal haram, ilmu agama maksudnya, apa kata Nabi? Innama bu'istu mu'alliman, sesungguhnya saya diutus oleh Allah sebagai seorang pengajar ilmu agama. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah, kata Nabi, sebagai guru agama. Kemudian apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Beliau duduk di majelis ilmu. Ada majelis ilmu, ada majelis zikir. Beliau bilang dua-duanya baik. Tapi beliau duduk di mana? Majelis ilmu. Itu menunjukkan majelis ilmu itu lebih mulia, lebih utama daripada majelis zikir. Beliau tidak bilang majelis zikir itu tidak baik, tidak. Beliau bilang dua-duanya baik, kata beliau. Cuma beliau duduk di majelis ilmu. Itu menunjukkan saking pentingnya ilmu agama. Dalam kitab Zubat disebutkan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal soleh tanpa dilandasi dengan ilmu agama, amalnya tidak diterima, tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau di dalam suatu majelis itu digabungkan antara zikir, doa dan majelis ilmu juga. Nah, itu lebih sempurna. Sempurna karena dua-duanya ada. Nah, kemudian apa kata Imam Ghazali? I'lam anna fadilatal ilmi syawahiduha minal qur'ani kathiratun. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, sesungguhnya keutamaan ilmu agama itu dalil-dalilnya banyak sekali di dalam Al-Quran. Wa minha, di antara dalil dalam Al-Quran tentang keutamaan ilmu agama, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang artinya, yarfa'illahu alladhina amanu, Allah mengangkat orang-orang yang beriman, minkum, dari kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu agama, darajat, beberapa derajat. Coba perhatikan, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang punya ilmu, beriman tapi punya ilmu, beberapa derajat, kata Allah. Allah mengangkat orang yang beriman biasa, tidak punya ilmu, sama orang yang beriman punya ilmu, beberapa derajat, kata Allah. Coba lihat nih. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Siapa Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini? Beliau sepupunya Nabi. Beliau sahabat Nabi. Beliau yang mendapatkan gelar Al-Bahru, lautan ilmu. Beliau juga mendapatkan gelar Turjumanul Quran. Turjumanul Quran, pakar Al-Quran. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini luar biasa pemahamannya dalam Al-Quran. Beliau tahu, beliau hafal Quran, hafal tafsir Quran, dan beliau tahu makna Al-Quran, sebab-sebab turunnya ayat beliau tahu semua. Tuh, Abdullah bin Abbas. Nah, beliau bilang apa? Beliau menafsirkan ayat tadi itu. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang punya ilmu beberapa derajat. Apa kata beliau? Lil ulama darajatun. Orang-orang yang mempunyai ilmu agama itu mempunyai derajat-derajat fauqal mu'minin, di atas derajatnya orang beriman yang biasa, bisa bi'imi'ati darajah, 700 derajat. Jadi orang beriman punya ilmu sama orang beriman tak punya ilmu, bedanya kata beliau 700 derajat. Artinya 700 tingkatan bedanya di sisi Allah. Ma bainad darajatain, antara derajat yang satu ke derajat yang kedua, masiratu khamsimi'ati am, itu perjalanan 500 tahun. Coba bayangkan, ini orang beriman punya ilmu, ini orang beriman tak punya ilmu, beda derajatnya 700 derajat. Derajat satu mau nempuh ke derajat kedua 500 tahun, derajat kedua mau ke derajat ketiga 500 tahun. Kalikan 500 tahun kali 700, 5 kali 3 5 kali 7 35, 35 tambah 04, berapa tuh? 350.000 tahun. Bedanya derajat orang beriman yang punya ilmu dan yang tak punya ilmu, beda derajatnya itu. Kalau mau ditempuh 350.000 tahun. Jauh sekali bedanya. Saking mulianya orang yang punya ilmu agama tu, sampai ada ayatnya dalam Al-Quran. Makanya Iblis tahu tak dalil ini? Tahu. Iblis tahu dalil ini. Iblis tu alim, belajarnya ribuan tahun, mantan penghuni syurga lagi. Dia tahu mulianya orang yang punya ilmu agama dan tingginya derajat orang yang punya ilmu agama. Iblis itu tahu, tapi dia tidak ridha, dia tidak senang kalau orang dapat derajat seperti ini. Makanya orang kalau mau belajar ilmu agama tu ujiannya berat. Kenapa? Iblis lawannya. Ada aja tipu daya iblis tu. Jangan pergi, jangan pergi, kata iblis. Jangan, bagus kau jalan-jalan ya. Ya, bagus kau nonton di rumah, bagus kau ngopi ya di rumah, kata iblis. Tak usah kau pergi belajar. Udahlah, nanti malam pekan depan, minggu depan ada lagi. Minggu depan nak pergi, ada lagi bisikan dia. Sikit perut lah, kepala pusing lah, kan? Kawan nak datang ke rumah, macam-macam ujian. Kenapa? Iblis tahu orang kalau duduk di majlis ilmu naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian di dalam kitab Nasaihul Ibad tu, dalam kitab Nasaihul Ibad tu yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, disyarahkan oleh Syekh Nawawi, itu dalam kitab itu disebutkan orang yang hadir majlis ilmu, walaupun dia tak paham, walaupun dia tak bisa ngapal karena mungkin faktor umur atau dia memang tak bisa ngapal, dia cuma duduk dengar ya. Orang yang seperti itu belajar dapat 7 keutamaan. 7 keutamaannya. Oh, mau jelaskan panjang. 7 keutamaannya. Di antaranya dia dapat keutamaan seperti orang yang belajar ilmu agama. Artinya derajatnya diangkat, lebih utama daripada solat 1000 rakaat, lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit, lebih utama daripada menghadiri 1000 jenazah. Duduknya dia di majlis ilmu itu dinaungi malaikat. Itu satu, baru 7. Apalagi yang duduk paham, yang duduk tak paham cuma dengar ya. 7 keutamaan yang dia dapat. Bayangkan tu, disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad. Nah, kemudian
Wa qala ta'ala, kemudian firman Allah SWT dalam Al-Quran juga tentang keutamaan ilmu, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tuh kata Allah, katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Apa maksudnya? Tak sama, kata Allah. Tak sama orang yang mengetahui dan orang yang tak mengetahui. Maksudnya tidak sama orang yang punya ilmu agama dan orang yang tak punya ilmu agama, itu tidak sama. Nah sekarang orang ini banyak salah paham begini, kalau saya belajar ilmu agama itu saya tahu hukum. Kalau saya tahu hukum, saya tak mengerjakannya, dosa. Bagus saya tak tahu. Ya, bagus saya tak usah belajar. Kalau saya tak belajar, maka saya tak tahu. Nah, kalau saya tak tahu, saya tak dosa. Kan begitu. Banyak orang begitu tuh. Justru orang yang model macam itu, dosanya double, 2 kali. Kesalahannya double. Kenapa? Karena satu, dia meninggalkan kewajiban. Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama itu sangat wajib. Bukan wajib kata Nabi, sangat wajib. Ditekankan sama Nabi, belajar ilmu agama itu sangat wajib bagi setiap orang Islam. Yang namanya wajib kalau ditinggalkan, dosa. Orang yang tak belajar ilmu agama itu, satu, dia dosa, meninggalkan kewajiban. Yang kedua, kalau dia beribadahnya salah-salah, solatnya salah misalnya, puasanya salah, ibadahnya salah, tidak dimaafkan oleh Allah. Orang yang kalau ibadahnya salah itu dimaafkan cuma 2 golongan saja. Satu, mu'allaf. Mu'allaf baru masuk Islam. Kalau ada mu'allaf baru masuk Islam, solatnya salah-salah, itu dimaafkan. Kenapa? Baru masuk Islam. Tapi bukan yang udah masuk Islam setahun ya. Kalau setahun itu bukan mu'allaf lagi dah. Ya. Ada orang ni baru masuk Islam, solatnya salah-salah, ibadahnya salah, dimaafkan. Kenapa? Wajar, baru masuk Islam. Atau yang kedua, orang yang tinggal jauh dari dakwah. Artinya dakwah tidak sampai ke dia. Misalnya dia tinggal di dalam gunung, ustaz tidak ada di situ. Tinggal di dekat gunung, di dalam hutan, tidak ada ustaz, tidak ada sinyal. Tak tahu dia ilmu agama. Nah kalau dia ibadahnya salah-salah, itu dimaafkan. Kenapa? Dakwah tidak sampai kepada dia. Nah kalau orang Segun sini, Tanjung Raya, mu'allaf bukan, ustaz banyak, majlis taklim banyak. Kalau dia tidak mau belajar, salah ibadahnya, tidak dimaafkan oleh Allah SWT. Kenapa? Salah dia, kenapa tak mau belajar? Nah kalau dia sudah belajar rutin, hadir majlis ilmu, tapi masih salah saja ibadahnya, dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Udah berusaha belajar, cuman bapak belum sampai. Nah itu dimaafkan. Kenapa? Udah ada usaha. Yang parah nih yang tak ada usaha. Jadi orang yang tak mau belajar ilmu agama, satu, dia meninggalkan kewajiban, dosa. Dua, dia salah ibadahnya, salah beramal soleh, tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pentingnya belajar ilmu agama. Makanya tidak sama kata Allah tu. Tidak sama. Orang yang punya ilmu, yang tak punya ilmu tu tidak sama, lain kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus orang yang paling mulia tu, orang yang paling mulia tu kalau punya 3 sifat, atau dia melakukan 3 perkara. Dia belajar ilmu agama, dia amalkan, kemudian dia ajarkan. Ini sempurna nih. Kalau ada orang dia belajar ilmu agama, kemudian dia amalkan yang sudah dipelajari, kemudian dia sampaikan sebisanya, dia sampaikan. Ini sempurna. Kalau cuma belajar aja, tidak mengamalkan, tidak mengajar, dapat 1 ya nilainya. Nilainya cuma 1. Kalau belajar dan mengamalkan, tidak ngajar, dapat 2. Kalau belajar dan mengajarkan, tidak mengamalkan, dia belajar, dia mengajar, tapi dia tidak mengamalkan, dapat 2 juga masih. Nah, kalau orang punya ilmu agama, jangan sampai tidak ngajar. Ngajar, Anda belum bisa mengamalkannya, ngajar aja ente. Ente belajar, ente ngajar. Insya Allah dengan ente mengajar, itu akan mendorong ente untuk mengamalkan ilmu itu. Makanya salah kalau orang ngomong begini, saya ini bagaimanalah mau mengajar orang ilmu agama, saya aja belum baik.
nantilah tunggu saya baik baru saya ngajar. Nah, justru kalau dia pada saat dia merasa diri dia baik, pada saat itulah dia belum baik. Karena orang yang merasa diri dia baik itu tidak baik itu. Orang yang baik itu adalah orang yang selalu merasa diri dia tidak baik. Nah, itulah orang yang baik sebenarnya. Ketika dia merasa baik, nah itu dia tidak baik pada saat itu. Makanya kita ini terus merasa tidak baik, nah, sambil mengajar. Niatnya untuk memperbaiki diri kita. Ngajar sebisa kita. Ya, yang udah tahu apa yang dipelajari itu ajarkan, minimal keluarganya diajarkan, anak istrinya. Tadi saya dapat majelis taklim, ajarkan. Jadi amal jariah tuh. Kalau ilmu kita diamalkan sama orang kita ajarkan, kita masuk kubur, amalnya terus mengalir. Jadi orang kaya kita dalam kubur. Janganlah kita ni hidup di dunia udah melakat, dalam kubur belum melakat gak? Udah di dunia ni menderita, dalam kubur pun menderita. Jangan sampai. Cukuplah di dunia kita menderita, cukup di dunia kita melakat, dalam kubur kita jadi orang kaya. Macam mana yang tadi itu? Ajarkan ilmu, ya, sedekah jariah, ajarkan ilmu, anak-anak soleh yang mendoakan orang tua, kan begitu. Nah, kemudian wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Coba lihat tuh, surah Fatir ayat 28. Apa kata Allah? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang punya ilmu agama. Udah jelas tuh Allah ngomong. Saya ulangi, sesungguhnya orang-orang yang sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang punya ilmu agama. Berarti kalau orang tak punya ilmu agama, dia takut kepada Allah, tak bisa. Allah yang bilang, tak bisa. Orang kalau mau takut kepada Allah tu harus ada basic ilmu agamanya. Kenapa? Biar benar takutnya kepada Allah tu, biar benar. Kalau tak punya ilmu agama, nanti dia kira dia takut kepada Allah, padahal salah jalan dia. Makanya takut kepada Allah harus dilandasi dengan ilmu agama, biar betul jalannya, biar connect. Nah, kemudian selanjutnya itu yang pertama ya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah daripada hamba-hambanya adalah para ulama. Kemudian kalau kita mau tahu siapa itu ulama, kalau kita mau tahu siapa itu orang yang ilmunya manfaat, kalau kita mau tahu siapa orang yang ilmunya berkah, kalau mau tahu, bukan orang yang banyak muridnya, bukan orang yang banyak majelisnya, bukan orang yang pesantrennya besar, bukan. Kalau mau tahu siapa orang yang bermanfaat dan berkah ilmunya, artinya siapa orang yang alim sesungguhnya, kalau mau tahu satu je, tandanya itu cuma satu, dia takut kepada Allah SWT. Tuh, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, seorang wali Allah, beliau mengatakan, innamal kata beliau, al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu agama itu intinya adalah takut kepada Allah, dan dengan itulah dapat dikenal siapa yang punya ilmu agama. Itu kata beliau. Ilmu agama itu, kata beliau, adalah intinya takut kepada Allah, dan dengan itu dapat dikenal siapa yang punya ilmu agama. Jadi kalau mau tahu orang alim, lihat ya, dia takut kepada Allah. Kalau dia 3H, halal haram hantam, udah, biar ilmu dia tinggi, biar dia hafal banyak kitab, biar dia hafal Quran, walaupun dia hafal tafsir Quran, hadis banyak dia hafal, hebat pidatonya. Kalau tidak takut kepada Allah, dia bukan orang alim, bukan. Tapi kalau dia punya ilmu, dia takut kepada Allah, itulah orang alim sebenarnya, dan itulah orang yang ilmunya manfaat. Nah, tinggal kita berkaca pada diri kita sendiri, renungkan, saya selama ini belajar ni manfaat apa enggak ilmu saya. Kita renungkan sendiri. Bagaimana cara mengetahuinya? Lihat diri kita, tambah takut kepada Allah apa enggak? Takut enggak meninggalkan yang wajib? Takut enggak melakukan yang haram, yang dilarang oleh Allah? Kalau kita habis belajar tambah takut mau meninggalkan yang wajib, tambah takut mau melakukan yang dilarang oleh Allah, takut, berarti ilmunya berkah, manfaat. Kenapa? Buat dia tambah takut kepada Allah. Tapi kalau tidak, belajar tambah takut, tetap terus meninggalkan kewajiban terus, haram hantam terus, tidak manfaat.
yang dipelajari tidak ada manfaat buat diri dia. Nah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah Ta'ala, dan Allah SWT berfirman, wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illa al-alimun. Surah Al-Ankabut ayat 43. Firman Allah Ta'ala, wa tilkal amthal, dan perumpamaan-perumpamaan itu nadribuha, kami contohkan lin-nasi, kepada manusia, wa ma yaqiluha, dan contoh-contoh itu tidak bisa dipahami illa al-alimun, kecuali oleh orang yang punya ilmu. Jadi artinya kejadian-kejadian yang ada di alam ini itu tuh pelajaran dari Allah. Ada orang meninggal, ada orang kaya disengsarakan akhir umurnya oleh Allah, ada orang miskin karena dia takut kepada Allah hidupnya bahagia. Nah itu tuh contoh-contoh itu dari Allah, tidak akan bisa memahaminya kata Allah kecuali orang-orang yang punya ilmu agama. Kadang-kadang ada orang alim, hafal banyak kitab, tapi dia tidak ambil pelajaran daripada itu semua. Berani dia menerobos hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tapi kadang-kadang ada orang yang tidak terlalu alim, dia belajar dikit-dikit, tapi setiap ada kejadian dia ambil pelajaran. Takut lihat orang meninggal, membuat dia tambah takut untuk maksiat. Lihat ada orang yang sakit, membuat dia takut untuk melanggar perintah Allah, membuat dia tambah semangat untuk ibadah, beramal soleh. Kadang nanti kalau sakit dia tak bisa lagi nih beramal soleh. Lihat orang sakit itu ngambil pelajaran. Nah orang yang ngambil pelajaran dari setiap kejadian itu kata Allah adalah orang-orang yang punya ilmu. Artinya ilmunya manfaat dan berkah. Itu daripada ayat-ayat Al-Quran tentang keutamaan ilmu. Wa minal akhbar, dan di antara hadis-hadis Nabi, qauluhu alaihi salatu wassalam, sabda Nabi Muhammad SAW, al-ulama warathatul anbiya. Ulama, orang-orang yang punya ilmu itu adalah pewaris para nabi. Tidak mulia bagaimana orang punya ilmu agama itu? Bagaimana dia tidak mulia? Karena dia menjadi pewarisnya para nabi. Para nabi itu tidak meninggalkan harta benda, duit, tidak. Yang ditinggalkan ilmu. Siapa yang ngambil peninggalan para nabi itu, maka dia mengambil sesuatu yang sangat mulia. Bisa tak kita ngambil itu? Bisa. Setiap orang bisa. Setiap orang bisa, semampunya. Semampunya. Tidak ada orang yang mengetahui segala sesuatu itu, tak ada. Ya, wa fawqa kulli dzi ilmin alim, kata Allah dalam Al-Qur'an. Setiap ada orang yang mengetahui, pasti di atasnya ada orang yang lebih hebat ilmunya. Tidak ada orang yang tahu semua ilmu itu, tak ada. Pasti ada ilmu yang tidak diketahui. Dan setiap orang punya ilmu, ada orang yang di atas dia keilmuannya. Jadi artinya jangan kita kecil hati. Kita bisa termasuk daripada pewaris para nabi. Terus belajar. Ya, terus belajar. Nah, kemudian sampaikan sebisa kita. Kalau ditanya orang tak tahu, diam. Jangan pandai-pandai ngomong. Iya, jangan. Misalnya kita ditanya orang hukum, ini hukumnya gimana? Kita tidak tahu. Jangan bilang begini, ini sih menurut pendapat saya. Udah jangan, itu bahaya. Kalau sudah menurut pendapat saya, sesat menyesatkan. Jangan. Tak boleh ngomong menurut pendapat saya. Yang namanya ilmu itu Al-Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas. Itu tidak ada pendapat saya, itu tidak ada. Kalau tidak paham kira-kiranya, ini dulu saya pernah belajar nih, tapi saya lupa, nanti saya tanya lagi. Gitu. Atau nanti saya buka lagi ya, kajian di YouTube yang dulu pernah saya pelajari, di Facebook, dengar lagi. Nah ini pelajaran, baru sampaikan. Jadi sekiranya kalau lupa, kalau tidak tahu, jangan pandai-pandai nyampaikan ilmu. Ya, tidak boleh. Kemudian dokter kalau lupa resep, ada penyakit nih, pasien ada penyakitnya, dia lupa nih resepnya apa ya, ini apa resepnya, udahlah kasih obat ini lah, mati orang tuh, bukan tambah sembuh, yang ada tambah parah sakitnya. Kenapa? Asal-asalan kan. Gitu juga seorang yang punya ilmu agama, kalau dia tidak tahu jawab asal-asalan, bukan menunjukkan perjalanan yang benar, jalan yang salah nanti. Kenapa? Asal-asalan. Makanya kalau tidak tahu, ulangi lagi atau bertanya. Kemudian Allah alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, afdalun nas, manusia paling mulia itu al-alim, orang yang punya ilmu, alladzi, yang inihtija ilaih nafa, kalau dia dibutuhkan dia memberi manfaat. Itu kata Nabi, manusia paling mulia adalah manusia yang punya ilmu agama, kalau dia dibutuhkan dia bisa memberi manfaat. Apa contohnya? Diminta ngajar, dia ngajar. Diminta khutbah, dia khutbah.
ditanya pertanyaan dia bisa jawab, kalau tidak jawab dia kasih waktu, disuruh baca doa dia baca doa, disuruh memimpin tahlil dia bisa, disuruh baca talqin, disuruh baca selawat, dia bisa. Kalau tidak bisa semuanya, minimal salah satunya kita bisa lah. Ya, ada orang minta tolong kita baca tahlil atau baca yasin atau mimpin doa, bisa. Nah itu tuh orang yang seperti itu tuh orang paling mulia kata Nabi. Kenapa? Ketika orang butuh dengan ilmu yang dia miliki, dia bisa memberikan manfaat. Jadi apa yang kita bisa, apa yang kita punya nih, orang butuh kita kasihkan sebisanya kita. Ya, ada orang minta bacakan yasin, kita bacakan. Ada orang minta bacakan doa selamat, kita bacakan. Jadi apa yang kita, ilmu yang kita punya, kita miliki, orang perlu kita sampaikan, itu manusia paling mulia kata Nabi. Kemudian wa inistughniya anhu aghna nafsahu. Dan manusia yang paling mulia yang jenis kedua adalah jika dia diminta untuk jangan minta-minta sama orang, dia bisa jaga dirinya. Dia bisa tidak ngemis-ngemis kepada orang. Itu orang yang paling mulia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman uryan. Hadis yang ketiga kata Nabi Muhammad, al-iman uryan. Iman itu telanjang. Alhamdulillah kita semua dijadikan orang yang beriman ya. Apa kata Nabi? Mudah-mudahan sampai umur kita berakhir kita tetap dalam keadaan iman, sehatul afiat, ditutup dalam keadaan husnul khatimah, fi lutfin wa khairin wa afiyah. Ya. Iman itu telanjang kata Nabi. Jadi iman kita semua ini telanjang. Yang namanya sesuatu yang telanjang itu tidak bagus. Terus bagaimana memberinya pakaian? Kata Nabi, walibasuhut taqwa. Pakaian iman adalah takwa. Apa itu takwa? Melaksanakan yang Allah perintahkan, meninggalkan yang Allah larang. Itu takwa. Jadi kalau orang tidak bertakwa, imannya telanjang. Kalau orang bertakwa berarti imannya ada pakaiannya. Pakaiannya takwa, laksanakan perintah Allah. Yang wajib laksanakan semuanya, yang haram tinggalkan semuanya, yang sunnah laksanakan semampunya. Kemudian terus kalau iman ini sudah dikasih pakaian takwa, hiasannya apa? Wa zinatuhu, hiasan iman adalah al-haya, sifat malu. Kemudian wa thamratuhu, nah kalau imannya sudah dikasih pakaian takwa, kemudian dia punya sifat malu, maka akan menghasilkan buah, akan menghasilkan hasil daripada keduanya itu apa? Al-ilmu. Maka dia akan mendapatkan ilmu. Dari apa? Dari takwa dan dari sifat malu yang dia miliki, akan menghasilkan ilmu kata beliau. Nah, insya ya, kita baca satu hadis lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, masih tentang keutamaan ilmu. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi wa ahlul jihad. Manusia yang paling dekat derajatnya dengan Nabi nanti di akhirat di surga, habis Nabi derajatnya dia, habis surganya Nabi tempatnya dia. Siapa itu? Yang pertama kata Nabi Muhammad, ahlul ilmi, itu orang yang punya ilmu agama. Dia yang paling dekat dengan kedudukan para Nabi. Setelah itu baru ahlul jihad, baru orang yang berjihad. Orang yang berjihad itu di bawah kedudukan orang punya ilmu. Kenapa? Nabi jelaskan, amma ahlul ilmi, kalau orang yang punya ilmu itu kata Nabi, adapun orang yang punya ilmu, fali annahum qad dallun nas ala ma ja'at bihir rusul. Orang yang punya ilmu itu telah mengarahkan manusia kepada apa yang telah diajarkan oleh para rasul-rasul. Wa amma ahlul jihad, adapun orang yang berjihad, fajahadu bi asyafihim ala ma ja'at bihir rusul. Mereka berjihad dengan pedang-pedang, dengan senjata mereka, yang mana itu juga ajarannya para rasul. Tapi lebih mulia mana? Lebih mulia orang yang punya ilmu. Kemudian kita habiskan ini. Wallahu alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-alim aminullah fil ardi. Orang yang punya ilmu itu adalah pemegang amanah Allah di bumi. Jadi kalau mau tahu siapa pemegang amanah Allah di atas muka bumi, mereka lah para orang alim. Kalau mereka menyelewengkan ilmunya, yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal gara-gara duit, gara-gara jabatan, berarti dia pengkhianat. Berarti dia tidak memegang amanah. Yang namanya memegang amanah itu yang A bilang A, yang B bilang B. Kalau yang A dibilang B, yang B dibilang A, berarti dia tidak amanah. Orang tidak amanah lawannya adalah pengkhianat.
Jadi kalau ada orang alim punya ilmu agama, yang halal dia bilang haram, yang haram dia bilang halal, ini apa hukumnya? Ini haram. Kasih 10 juta, haram. 100 juta, ada 2 pendapat kata dia. Ada 2 pendapat. Tekan lagi 1 miliar, ada yang mengatakan halal kata dia. Tekan lagi 2 miliar, halal ni tak boleh, tak apa-apa. Ini boleh, langsung halal. Nah, itu orang macam itu mengkhianat. Kenapa? Karena dia telah menyelewengkan amanah yang Allah titipkan kepada dia. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tashfa'u yaumal qiyamah al-anbiya, thumma al-ulama, thumma asy-syuhada." Kata Nabi Muhammad, yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat itu pertama para nabi, yang kedua para ulama, yang ketiga para orang-orang yang mati syahid. Yang memberi syafaat 3 golongan ini. Tapi 3 golongan ini tidak bisa memberi syafaat pertolongan kecuali dapat dulu syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu sayang sama umatnya, bukan hanya di dunia, bukan hanya dalam kubur, sampai di akhirat tetap sayang sama umatnya. Nanti di akhirat tuh Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah. Allah berfirman, "Irfa' ra'sak," angkat kepalamu. "Wasal tu'ta," mintalah kamu akan diberikan permintaanmu. "Wa qul yusma," katakanlah perkataanmu akan didengarkan kata Allah. "Washfa' tu syaffa," mintalah syafaat kamu akan diberikan izin untuk memberi syafaat kata Allah. Nah, setelah itu baru Nabi Muhammad membagikan syafaatnya. Nah, setelah itu barulah para nabi yang lain, para orang ulama dan para orang-orang yang mati syahid baru bisa memberikan syafaat setelah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang memegang kunci syafaat nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, anak istri, keluarga kita, orang-orang kita sayangi semuanya dapat syafaat Nabi Muhammad SAW dan masuk syurga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Kita dengarkan azan dulu.